Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Andini akan mempresentasikan analisis dari kasus PT Argo Pantes. Yang pertama ada profil perusahaan. PT Argo Pantes ini didirikan pada tahun 1977. Merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang industri tekstil. Salah satu perusahaan tekstil terkemuka yang memproduksi berbagai macam jenis produksi tekstil berkualitas tinggi. Memproduksi benang dari kapas alam atau campuran kapas dengan polyester, kain grey, hingga kain jadi. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta. Selanjutnya kasus dari PT Argo Pantes. PT Argo Pantes ini mencatat kinerja yang tidak menggembirakan sepanjang paruh pertama. Penjualan bersih perusahaan tekstil itu menurun hingga 19,19% year on year menjadi 12,72 juta US dollar. Sementara bottom line mereka berubah menjadi rugi sebesar 3 juta US dollar. Mengintip lebih jauh, laporan keuangan semester 1 di tahun 2019, rugi selisih kurs senilai 478.919 US dollar, signifikan menekan kinerja bottom line Argo Pantes. Sementara di periode yang sama, tahun lalu emiten ini masih menikmati untung selisih kurs sebesar 2,72 juta US dollar. Pada semester 1 di tahun 2018, mereka juga mendapatkan tambahan pendapatan dari pos manfaat penghasilan tangguhan bersih sebesar 772.516 US dollar. PT Argo Pantes ini mengakui persaingan usaha tahun ini meningkat. Perusahaan berkode saham Argo di Bursa Efek Indonesia tersebut juga menanggung kenaikan biaya tenaga kerja. Penyebab dari kerugian yang dialami PT Argo Pantes ini disebabkan oleh ongkos produksi yang lebih tinggi dari harga jual barang komoditi, cotton web, dan benang yang dihasilkan oleh perusahaan ini. Selanjutnya ada strategi dari PT Argo Pantes. Kian optimis kinerja perusahaan semakin membaik. Untuk terus mengejar pertumbuhan kinerja, tahun ini perusahaan akan mengoptimalkan kerjasama dengan afiliasinya yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Memanfaatkan momen pemulihan ini, perusahaan akan mengoptimalkan kerjasama yang terjalin dengan afiliasi yang mulai dijalin pada akhir 2019 lalu. Adapun kerjasama itu dalam bentuk kerjasama operasional dengan PT Argo Manunggal Triasta. Kerjasama itu meliputi semua kegiatan produksi tekstil kami akan dilakukan oleh AMT dengan menggunakan mesin perusahaan dan penjualan produk tekstil tersebut akan dilakukan oleh AMT. Adapun hal tersebut lantaran sejak 2016 pihaknya mengalami kendala dengan kurang luasnya jaringan distribusi yang dimiliki. Oleh sebab itu, melalui kerjasama tersebut diharapkan dapat semakin berpengaruh dalam penjualan tekstil perusahaan. Berdasarkan dokumen laporan pendapatan kewajaran atas rencana kerjasama antara PT Argo Pantes dengan PT Argo Manunggal Triasta, dengan melakukan kerjasama tersebut diperkirakan memberikan nilai tambah kepada perusahaan selama masa proyeksi di tahun 2019 sampai 2023 dengan rata-rata sebesar 4,43 juta US dollar per tahun atau rata-rata 81,4% per tahun dari tidak dilakukannya kerjasama. Sekian analisa kasus PT Argo Pantes dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.